Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Apakah Anda suka mengandalkan cara kerja sendiri atau suka bekerja sama dengan teamwork? Bagaimana sih menghasilkan win-win situation dalam hidup kita? Yuk, simak bersama saya dalam topik hari ini. Apakah kamu somebody atau nobody? Ada sebuah artikel yang menyebutkan tentang seorang pekerja lama di bidang advertising bernama Xiao Jing. Dia menganggap kemampuannya dalam bekerja sangat baik. Dia sering dipercayai menangani proyek iklan bernilai ratusan juta dan menjadi planner favorit banyak klien-klien. Xiao Jing pernah berkata, "Selama beberapa tahun ini, meskipun proyek yang saya tangani berjalan lancar, rekan-rekan kerja mungkin merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun Xiao Jing memiliki kemampuan kerja yang luar biasa, dia sering tidak menyukai cara orang lain bekerja. Dia bahkan ingin mengendalikan segala hal sesuai dengan keinginannya. Pernah suatu kali, karena dia tidak setuju dengan cara seorang rekan berkomunikasi dengan klien, dia langsung menegur rekan tersebut. Tak disangka rekannya tidak marah, bahkan ingin belajar dari Xiao Jing. Sikap rendah hati rekannya ini membuat Xiao Jing terkejut dan dia mulai menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat saya, tetapi dia mengabaikan kita. Dalam kesempatan lain saat bekerja sama dengan rekan-rekannya, Xiao Jing tidak setuju dengan seorang rekan yang selalu ingin memperjuangkan keuntungan untuk kliennya. Dia berpikir bahwa sebagai sesama karyawan di perusahaan yang sama, mereka seharusnya berusaha menjaga kepentingan perusahaan. Namun pada akhirnya mereka justru menjadi pasangan terbaik dengan chemistry yang hebat dan menyelenggarakan beberapa acara yang membuat klien mereka sangat puas. Xiao Jing menyadari bahwa dia ahli dalam memperjuangkan kepentingan perusahaan, sedangkan rekannya ahli dalam memahami kebutuhan klien. Ketika mereka bekerja sama, mereka bisa menciptakan hasil win-win. Setelah beberapa pengalaman, Xiao Jing berkata, "Kita seringkali ingin menjadi somebody, tapi hanya ketika kita menganggap diri kita sebagai nobody, kita bisa memiliki potensi yang tidak terbatas." Sahabat terkasih, apakah kamu juga sering berharap menjadi somebody? Ketika kita terus-menerus ingin dilihat dan diakui, kita bisa kehilangan hati yang rendah hati. Ini membuat kita tidak dapat melihat kebaikan dan kelebihan orang lain, serta kehilangan kemampuan dan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dalam Alkitab tertulis, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki hati yang rendah hati, kita bisa keluar dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri. Seperti saja Xiao Jing dalam cerita tadi, kita akan mulai melihat tim serta kebaikan dan kelebihan orang lain. Kerendahan hati tidak hanya meningkatkan pandangan kita, tetapi juga membantu kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan penilaian yang benar dalam bekerja sama dengan orang lain, memicu potensi setiap orang dalam tim itu. Teman-teman terkasih, mari kita bersama-sama melihat dampak 1 ditambah 1 lebih besar dari 2 melalui kerendahan hati. Ketika kamu mulai mencoba untuk tidak hanya berpikir dari sudut pandang sendiri, tetapi juga lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain dan melihat kelebihan mereka, Tuhan akan meningkatkan kemampuan komunikasimu dan kemampuanmu untuk bekerja dalam tim. Kamu akan mengalami sukacita bekerja sama dengan orang lain dan menyaksikan hasil serta dampak yang melebihi bayanganmu dalam kerja tim. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal pasal 18 ayat 12. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan
yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.